Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Megantara dengan NIM 221F10023. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerebral palsy dengan dosen penampuh Ibu Sugiartati, SPD MPD. Di sini teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu cerebral palsy? Kalau teman-teman masih belum tidak ada yang tahu, maka di sini saya akan menjelaskan cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi motorik. Biasanya terpengaruhi adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Dari tiga yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman udah ada yang mengerti apa itu tentang motorik halus, motorik kasar, atau motorik oral. Ya, kalau teman-teman tidak ada yang tahu, biar saya jelasin ya. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun, begitu cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setelah saya jelasin tadi, teman-teman sudah paham kan apa itu sedikit cerebral palsy, tentang cerebral palsy? Lanjut ya. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan dan memerlukan perawatan konsisten. Sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor, gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Di sini, oh iya, kan masih belum saya jelasin ya tentang apa itu motorik halus, motorik kasar, atau motorik oral, atau yang bisa disebut oromotor. Jadi motorik halus dulu ya. Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Untuk motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, melompat, mendorong. Keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, menendang. Oromotor. Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencangkup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dan oral cavity atau rongga mulut seperti rahang,
gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi. Termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Jadi sudah saya jelasin apa itu motorik halus, motorik kasar, dan ora motor. Di sini teman-teman udah paham kah? Ya, kalau teman-teman udah paham, lanjut ya. Lanjut ke jenis cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebelum lanjut, teman-teman apa udah ada yang tahu kah 3 jenis cerebral palsy? Kalau belum, saya sebutin ya. Yang pertama, spastic cerebral palsy, yaitu menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Kedua, athetoid cerebral palsy, mengarah ke gerakan tak terkendali. Ketiga, ataxic cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan. Jadi udah ngerti dong jenis apa aja jenis dari cerebral palsy. Karena cerebral palsy memengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak, kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dengan pernafasan, sulit makan, dan sulit berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Bisa dipahami dong? Jadi gimana teman-teman? Udah paham gak tentang cerebral palsy? Masalah klasifikasi, jenis, atau masalah motorik? Motorik halus atau motorik? Lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab cerebral palsy. Nah, penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Di sini ada yang tahu apa itu sebelum, pas lahir, atau sesudah lahir? Ada yang tahu kah? Biar saya jelasin ya. Prenatal ini adalah sebelum kelahiran, dan natal waktu kelahiran, terus postnatal setelah kelahiran. Lanjut ya. Kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Lanjut ya. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor. Banyak faktornya. Di antaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu,
atau suatu hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan timbal, terkena meningitis bakteri, dan beberapa sindrom bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3,3 pon memiliki risiko lebih tinggi memiliki cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan risiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy terjadi pada bayi tersebut. Jadi untuk ibu-ibu hamil ataupun yang masih mau hamil, jadi jaga kesehatan, jaga pola makan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut ke gejala cerebral palsy. Sebelum saya lanjutin, mungkin dari teman-teman ada yang tahu kah apa aja sih gejala cerebral palsy? Nah, kalau teman-teman masih kurang paham apa aja gejala cerebral palsy, yaitu seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki seseorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. Jadi intinya, jika gejalanya jika mengalami kesulitan berbicara sama berdiri, itu gejala awal, bukan gejala awal sih, tapi lebih tepatnya gejala yang bisa kelihatan. Cerebral palsy adalah gangguan yang mengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan cerebral palsy biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar dan kadang menggeliat tanpa sebab yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan, sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi, orang atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Ngeri banget ya untuk gejala-gejala awal dari cerebral palsy. Semoga kita dijauhkan. Amin. Gimana? Lanjut atau mau break dulu? Dilanjut ya. Sekarang saya sendiri akan menjelaskan tentang klasifikasi cerebral palsy. Menurut Baldwin,
cerebral palsy dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, spasticity. Yang kedua, atetosis. 3, ataksia. Keempat, rigidity. Untuk 4 itu teman-teman udah paham semua kah? Kalau belum paham, tenang. Saya bakal menjelasin, tapi belakang-belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya cerebral palsy. Yang pertama, prenatal atau sebelum kelahiran. Itu bisa disebabkan karena pendarahan waktu kehamilan, keguguran yang sering dialami ibu. 3, kelahiran prematur. Yang kedua, natal atau saat kelahiran. Penggunaan alat-alat pada waktu proses kelahiran. Kedua, penggunaan obat bius pada proses kelahiran. Itu aja sih. Untuk ketiga, postnatal setelah kelahiran. Yang pertama, penyakit tuberkulosis. Kedua, radang selaput otak. Ketiga, radang otak. Untuk tiga tadi yang saya sebutin untuk penyebab-penyebab cerebral palsy. Nah, sekarang lanjut kita akan menjelaskan cerebral palsy pada anak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gangguan ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga dapat memengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis. Ya, saya sendiri kasih contoh ya. Misalkan kalau dari medis ngantukan. Itu dari medis sendiri saya kasih contoh. Gangguan mata atau resiko kebutaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan pendengaran. Yang ketiga, gastroesophageal reflux atau sering meludah. Keempat, kesulitan untuk berbicara. Jadi apa ya? Untuk ngomong ada keterlambatan gitu. 5, drooling atau ngeces atau biasa disebut ileran. 6, gigi, kerusakan gigi. Ketujuh, gangguan tidur. 8, osteoporosis atau apa ya? Masa teman-teman nggak tahu sih apa itu osteoporosis? Tulang yang rapuh. Bener sekali. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, masalah perilaku. Kejang memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara. Cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak membutuhkan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Tapi tenang, ini selanjutnya saya akan memberi tips, bukan tips sih, bacakan lanjut pada materi
mengobati cerebral palsy. Jadi, saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Belum ditemuin. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus, tetapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan dengan kalsium yang tinggi, fosfor, dan vitamin D akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila tingkat CP-nya parah atau tingkat cerebral palsy-nya berat atau parah, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi, marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Untuk di sini teman-teman lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut materi, di sini saya akan membacakan materi, yaitu permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang tahu apa itu tunadaksa? Ya, benar. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan kurang berfungsinya anggota tubuh, kaki maupun tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. Sini teman-teman udah paham dong apa yang saya jelasin tadi. Jadi bagaimana sih mengenali ciri mereka? Gimana ya? Lanjut. Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Jadi kita lihat aja dong kondisi fisiknya mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tidak ada tangan, baik keduanya atau salah satu. Kaki tangan membengkok, mengecil, lebih pendek, atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak,
mereka sulit bergerak dan sulit berpindah posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah, seperti lantai. Terkadang, bicara mereka tidak jelas dan membuat mereka yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Jadi itu sih untuk cara kita mengenali mereka. Untuk dilihat dari fisiknya udah bisa kelihatan karena kan penyandang anak tunadaksa. Apa sih layanan atau sarana khusus yang dibutuhkan mereka yang mengalami mengidap anak tunadaksa? Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar, sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat bergerak atau berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. Jadi untuk layanan atau sarana khusus untuk membantu mereka atau memudahkan mereka bergerak atau berjalan, ada untuk sarana-sarana khusus atau alat-alat khusus untuk membantu mereka bergerak. Bagaimana sih cara kita untuk membantu mereka? Pastinya kita kita sama manusia, kita sama ciptaan Tuhan, kita harusnya peduli dong sama mereka. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membantu mereka? Yang pertama, dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot, mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Yang kedua, bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Yang ketiga, bantuan lain. Kita dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Keempat, bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak, tawarkan tempat duduk dekat pintu, letakkan barang-barang di tempat mudah terjangkau. Kelima, cara khusus lainnya, pelan. Jangan terlalu panjang. Mereka dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan bicara. Jadi, dan masih banyak lain cara kita untuk membantu mereka. Ya gimana ya, seharusnya kita memiliki kesadaran bagaimana cara kita peka lah terhadap
toh itu juga ciptaan Tuhan. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktu menonton video dari saya tentang cerebral palsy. Sekian dari saya Muhammad Ridho Gatara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.